hukum pengembang gitu. Mungkin seperti semuanya sudah tahu, 12 tahun yang lalu mampu kan beli unit apartemen. Nah, dibayar lunas, namun sampai dengan hari ini kita tidak menerima seluruh unit apartemennya gitu. Nah, uangnya kami juga tidak kembali, dan makanya Mama melakukan upaya hukum selama 12 tahun, dan sampai dengan hari ini terdapat 9 putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kalau misalnya Mama itu memang patut dilindungi oleh hukum gitu. Hanya saja yang dilakukan pengembang itu adalah mereka melaporkan Mama ke Polda Metro Jaya, dan ini difasilitasi gitu. Kenapa kita tahu ini? Karena sudah ada surat rekomendasi dari Komnas Perempuan, dari Dirjen HAM, Kemenkumham, dan dari hasil gelar perkara di Mabes Polri ini yang menyatakan kalau memang tidak ada unsur tindak pidana yang terjadi gitu. Tapi hanya saja pihak Polda Metro Jaya melakukan penangkapan dan seterusnya. Nah, di salah satu persidangan yang dimana 9 putusan tadi itu, di salah satu 9 putusan tadi itu, pengacaranya pengembang ini, mereka tuh mendapatkan informasi tentang data perlintasan yang Mamaku dari Polda Metro Jaya dan diberikan kepada KPN Jakarta Selatan gitu. Nah, ini kan maksudnya apa? Kan tidak ada izin sama sekali, dan kenapa data pribadi Mamaku dibocorkan? Seenaknya seperti itu gitu. Maka dari itu hari ini kita telah melaporkan hal tersebut. Mungkin ada yang mau? Gimana Bang, tadi di atas tuh ketemu siapa dan seperti apa hasilnya Bang? Boleh dong? Jadi agak lucu nih. 2 hari lalu kami sudah datang ke sini melaporkan, tapi tidak dengan Mbak Alia ya. Pertama-tama kami laporkan di Dirtipidum, tanda tangani. Kemudian karena tidak lengkap bukti laporannya, tapi dikasih tahu, oh ini Dirtipidum ya, Dirtipidum deh katanya. Kami pergi ke Dirtipidum, ditandatangani. Hari ini kan datang lagi, konsultasi katanya. Kami ke Dirtipidum lagi. Ini Dirtipidum nih katanya. Balik lagi ke Dirtipidum tadi. Jadi seperti itulah 4 kali bolak-balik ya. Akhirnya tadi dibuatkan laporannya lidik oleh Dirtipidum ya. Jadi tidak ke Dirtipidum ya. Nah, adapun laporannya tadi mengenai dugaan tindak pidana yang oleh KPN diberikan surat kepada Eki Parida. Eki Parida ini adalah advokat, dosen, dia gelarnya Dr. Eki Parida SHM LLM. Kemudian dari suratnya KPN ini ketahuan bahwa yang membocorkan itu adalah pengacara pengembangnya, pengacaranya, dan kemudian nanti kami minta supaya diselidiki, dan jika terbukti akan dipidana 6 tahun. Jadi ini akibat daripada pengembang nih bertele-tele, maka akan banyak nanti korban. Selain itu juga tadi juga kami melaporkan Kapolri, Wakapolri, Kabar Reskrim sama Dir ya, tentang hakim yang membuat surat palsu atau akte palsu, di mana hakim ini yang sebelumnya membuat akte palsu berupa satu set putusan, tapi isinya palsu. Palsunya antara lain, sudah saya tolak saksi ini 2 orang suami istri ya, kamu kalau memberi keterangan saya suruh tangkap polisi coba. Saya bilang begitu, maka dia sadar dan kembali tidak jadi memberi keterangan. Kamu pengacaranya klien saya ini, dan 12 surat kuasa masih berlaku kan? Saya bilang gitu. Maka dia pergi, tidak memberi satu keterangan pun. Tapi walaupun demikian, keterangannya banyak di dalam pra-peradilan ini. Kemudian ada juga ahlinya Mabes Polri, yaitu
Dr. Warasman Marbun. Dia hanya memberi keterangan sementara ada sekitar 26 menit, tapi tambah keterangannya 4 halaman. Nah, berarti kan memberi keterangan palsu gitu. Kemudian 3 jam ahli kami diperiksa, tapi keterangannya ditulis di situ lebih sedikit daripada keterangan Warasman. Nah, ini luar biasa ini hakim yang satu ini, maka saya laporkan. Demikian juga jurisprudensi kami tuliskan di situ, tidak kelihatan jurisprudensinya. Kemudian juga kami tuliskan juga di situ pra peradilan tidak ditanggapi, maka kami laporkanlah hakim ini. Tapi Mabes Polri ini seperti takut menerima laporan ini. Aduh bang, laporannya hakim sih wakil Tuhan katanya. Nah, nanti aku tidak enak nanti kalau sampai pas aku memberikan ACC aku dipanggil katanya. Jadi sampai bersetegang juga sama penyidiknya, tapi karena terbuka dia bilang dia tidak mau dipanggil, maka saya gelarlah di hadapan para jenderal-jenderalnya. Kebetulan mantan wadir juga ya, maka dikasihlah solusi, punya solusi daripada kau tekan-tekan penyidiknya pusing nanti mereka tanya. Diberikanlah solusi, kami seratilah Kapolri, Wakapolri, Kabareskrim, dan Dirtipidum. Jadi tadi sudah selengkap semuanya itu kami surati dan kami lampirkan bukti-buktinya. Itulah kira-kira laporan kami. Jadi intinya pengembang ini sangat nakal. 12 tahun bikin Parida, beli apartemen, tapi sampai sekarang terus dikerjain. Maka biar sekalian semua ada yang dipecat atau di mana, maka hakim Jakarta Selatan yang memelihara kasus ini akan berhadapan dengan hukum. Itulah kira-kira yang mau saya pesankan. Ya. Oke, berarti termasuk para pengacaranya juga berhadapan dengan hukum. Oke bang, berarti status dari Ibu Ike sendiri kan sekarang sudah menjadi tahanan dan tersangka bang ya? Berarti Ibu Farida sekarang tersangka dan tahanan, yaitu melanggar pasal 242. Tapi dia nggak pernah mengucapkan pasal 242 itu, tidak pernah datang ke pengadilan. Tapi dia oleh pelapor itu melakukan pasal 242 atau melanggar pasal 242. Sementara kemenangan Ibu ini 9 kali. Kemenangan pertama dari dari apa namanya itu? Bukan, kemenangan pertama dari MK. Jadi putusan MK itu kan final and binding. Ibu ini juga memperoleh seperti itu, dia putusannya final and binding, yaitu memperoleh kuasa bisa melakukan kesepakatan pasca nikah. Itu kan artinya udah final and binding. Tapi orang itu tidak percaya begitu saja sama Mahkamah Konstitusi, kemudian digugat secara perdata, lalu dilayani Ibu ini. Maka 2 peradilan terakhir itu dimenangkan oleh Ibu ini. Nah, dibikin lagi penyakitnya. Oh, Anda itu menang karena memberi keterangan palsu. Keterangan palsu bagaimana? Dia cuma mengajukan pra-peradilan 3. 2 materi peradilan itu sudah pernah diuji di pengadilan sebelumnya. Antara lain surat dari BPN, dari surat PT Cipta Karya. Dan yang satu adalah materi pra-peradilan yang final and binding di Mahkamah Konstitusi. Kan diajukan lagi. Dan itu juga menjadi keterangan yang sangat valid, kata hakimnya kan begitu. Sementara yang mengajukan adalah pengacaranya yang mengajukan, bukan juga oleh Ibu itu. Nah, kemudian dibuat juga selatan ke perlawanan eksekusi. Ketika mau dieksekusi banding juga. Ketika mau dieksekusi, orang itu pura-pura mengalah, diantarkan ke hakim nih kunci apartemennya. Diantarkan ke hakim kunci apartemennya. Setelah ditempati apartemen itu 1-2 hari dimatikan listrik, dimatikan telepon, dikunci dapur. Kan tidak bisa bersama airnya. Maka sampai sekarang apartemen itu belum bisa diperoleh oleh Ibu ini. Jadi demikian juga karena orang itu membuat laporan fitnah, yaitu Ibu ini katanya memberi keterangan palsu di bawah akte otentik, maka sekarang Ibu ini menjadi tersangka dan ditahan di rumah Pondok Bambu.
saya akan perhitungkan satu hari ditahan 1 triliun. Jadi kalau ditahan dia semakin lama, semakin banyak nanti uang kita akan kita dapat dari apartemen itu atau dari perhimpunan penghuni, siapa namanya? P3SRS Yang atasannya Pakuan. Pakuan Group akan kita gugat nanti berapa ratus triliun dan akan saya persiapkan gugatan perdata dan tata usaha negara juga. Jadi dilama-lamain aja di situ. Pokoknya saya bilang sama ibu itu tenang-tenang aja di dalam, akan saya buktikan nanti bahwa ibu kan digugat ibu akan menggugat nanti dan kita akan habisi hartanya semuanya gitu. Karena siapapun orang ini terus terang ini tidak baik cara-caranya. Kenapa? Karena Kapolri sudah mengeluarkan surat SP3 terhadap kasus ini. Surat Kapolri itu ditujukan ke saya satu, ditujukan ke Kapolda Metro Jaya. Tetapi yang ke Kapolda Metro Jaya rupanya orang itu diam-diam langsung kerjasama dengan jaksanya, maka P21. Atas dasar apa dia P21 sedangkan sudah 15 kali bolak-balik? Yaitu atas dasar dugaan saya dikerjasama mereka itu sehingga bisa lebih P21 antara Polda Metro Jaya dan Kajari DKI ya. Nah, sementara pergantian bisa P21 ini karena Kajatinya diangkat jadi pejabat lain, kemudian jaksanya dipindah ke Sumatera Jambi. Nah, gantilah dengan Kajati baru dan jaksa yang baru. Langsung P21. Ini kan masuk akal. Sedangkan tidak pernah diperintahin keterangan tersangka dan saksi-saksi, tidak pernah dimintai keterangan antara Profesor Harkertus Harkesnomo, tidak pernah dimintai juga keterangan atau konfrontir antara saksi dan tersangka. Dan jadi begitulah rumitnya persoalan ini. Jadi sebetulnya persoalan ini adalah harusnya sudah selesai 12 tahun lalu beli apartemen klien saya, hingga saat ini belum bisa diterima apartemennya. Itulah kira-kira. Oke, berarti Abang sebagai kuasa hukum menetapkan ada 2 orang yang bertanggung jawab atas ditahannya Ibu Ika, yaitu hakim dan pengembang, Bang ya? Hakim dan pengembang. Ya, hakimnya juga punya kepentingan karena 2 tahun di situ ditahan-tahan. Kemudian pengembangnya juga karena baik PT EPH ya maupun Pakuan Group juga bermasalah. Maka nggak apa-apa itu, karena orang itu saya lihat luar biasa. Maka kita kerjain ke pengadilan, harus dibayar nanti 1 triliun per hari apabila terlalu lama itu klien saya ditahan. Maka sekarang ini klien saya sudah ditahan kurang lebih 1 bulan ya. Nah, kita buka nanti 30 triliun. Kalau 100 hari 100 triliun gitu. Ya. Keduanya sudah dilaporkan, Bang ya? Sudah akan dilaporkan. Ya. Sudah kita proses ya. Dan bukti-bukti juga sudah kuat, Bang, berarti, Iya, Bang. iya. Pokoknya kita gugat semuanya orang itu ya.